Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-6, Cinta Rasul. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada orang yang sedang berkelahi, setelah itu didamaikan agar tidak terjadi perkelahian lagi, ya. Nah, sebagai umat Islam kita tidak boleh berkelahi sesama teman, ya, bermain, karena sebagai umat Islam kita harus berhidup rukun dan damai. Nah, anak Islam harus memiliki sifat sabar dan tidak mudah putus asa dan tidak mudah marah, ya. Itulah kunci kesuksesan. Nah, perhatikan keteladanan pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama, yang Allah ciptakan dari tanah, sedangkan jin atau makhluk jin diciptakan dari api, dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, Allah ciptakan manusia yang kedua, yaitu bernama Siti Hawa, anaknya istrinya Nabi Adam alaihissalam. Mereka tinggal di surga, dan akhirnya karena iblis tidak senang dengan Nabi Adam alaihissalam, disuruhnya makan buah khuldi, dan akhirnya tergodalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya, makan buah khuldi, buah terlarang, dan diusir ke dunia. Nah, setelah diusir di dunia, Nabi Adam dan Siti Hawa tidak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah. Keduanya banyak beristighfar dan bertobat, berjanji tidak akan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai keteladanan Nabi Adam alaihissalam, ya, akhlak terpujinya, kita harus bersikap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun jika ada kesalahan seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Nah, nih, ketika berbuat salah, Nabi Adam bertobat kepada Allah, ya, itulah sikap yang harus kita teladani. Lihat gambar, ya, ada teman yang menggosip atau membicarakan temannya, lalu meminta maaf kepada temannya atas gosip yang ia lakukan. Taubat kepada Allah dengan banyak membaca istighfar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, ya. Kalau kamu dengan orang tua, minta maaf kepada orang tua, ya. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang ketiga. Nabi Nuh itu berusia 450 tahun, ya. Pada masanya menyembah berhala. Nabi Nuh lalu berdakwah, dan tidak ada yang banyak yang tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Selama 500 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan tidak pernah putus asa. Nabi Nuh lalu berdoa kepada Allah agar umatnya diturunkan bencana banjir, ya. Akhirnya selama 40 hari 40 malam semuanya yang menentang Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, ya. Termasuklah anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, ya, dan istrinya Wali'ah, ya. Nah, keteladanan Nabi Nuh alaihissalam bisa kita ambil. Nabi Nuh, ya, punya sifat mulia yang sabar dan tidak putus asa. Oke, lihat gambar, ya, kita harus bersabar dan menahan diri, ya. Ini gambar nih, belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa, tidak pernah putus asa. Nabi Nuh alaihissalam selalu berdoa agar umatnya beriman kepada Allah dan tidak pernah putus asa berdakwah. Nah, jadi
kita harus mengikuti sifat dan meneladani Nabi Nuh alaihissalam. Itu memiliki sifat sabar dan tidak pernah putus asa. Selanjutnya kisah keteladanan Nabi Hud. Nabi Hud diutus setelah Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad itu tinggal di pegunungan Al-Ahqaf. Kaum Ad ini mempunyai keahlian membuat atau membangun rumah-rumah gedung-gedung di pergunungan. Ya. Hud menasihati kaum disuruh bertaubat kepada Allah, mohon ampun dan kesalahannya. Kaum Ad menolak dan tidak percaya kepada Nabi Hud alaihissalam atas utusan Allah. Nabi Hud mohon kepada Allah agar memberi pelajaran kepada kaum Ad yang ditimpa kemarau panjang selama 3 tahun dan tidak hujan. Dan datanglah awan hitam bergulung-gulung disertai angin topan. Selama 7 hari 7 malam, ya, kaum Ad ditimpa oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Sifat mulia Nabi Hud alaihissalam adalah sabar dan gigih tegas, ya. Nih sifat mulianya harus kita ikuti, teladani dan tidak pernah putus asa. Ya, sifat gigih juga dimiliki Nabi Nuh. Gigih berarti bersemangat melaksanakan tugas tanpa henti, ya. Oke. Nih ada pepatah mengatakan sebaik-baiknya sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Oke, anak-anak sekalian, itulah kisah teladan para nabi. Nanti kalian baca lagi, dengar lagi tentang kisah-kisahnya. Silakan kerjakan halaman 85 bagian A dan bagian B. Oke, itu saja tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.